Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Baking bareng Mita. Hari ini menu kita bikin donat kepang 4. Jadi teman-teman silakan ikuti step-step yang ada di video ini ya. Dan jangan lupa untuk klik like and subscribe untuk channel ini biar nggak ketinggalan untuk lihat resep-resep lainnya. Nah, untuk membuat donat pada dasarnya mirip seperti saat kita membuat roti. Jadi kita akan mulai dengan tepung protein tinggi, kita timbang dulu. Kemudian kita masukkan ragi instan. Lalu gula pasir. Dan 2 butir kuning telur. Sini saya pakai telur yang ukurannya besar ya. Kemudian kita tuangkan susu cair, kita aduk rata sampai dia membentuk gumpalan atau setengah kalis. Nah, untuk mengulennya, teman-teman juga bisa mengulen dengan tangan sampai setengah kalis, tapi pastikan kita cuci tangan bersih dulu ya. Jadi terlihat di sini adonannya ini udah setengah kalis, jadi siap kita masukkan mentega dan garam halus. Boleh kalau mau pakai margarin saja atau mau pakai full butter, pasti jadinya akan lebih enak. Ini saya akan memperlihatkan juga bagaimana cara mengulen adonan dengan menggunakan hand mixer. Saya juga pernah dapat pertanyaan, ada yang menanyakan tentang kenapa kalau pakai hand mixer saat mengulen adonannya naik ke atas. Nah, triknya adalah begini, setiap mixer itu besinya ini pasti didesain di mana yang sebelah kanan dan kiri pasti akan dibedakan. Jadi tiap saat kita akan memasukkan besi ini ke dalam mixer, dia sudah pasti ada kodenya seperti ini. Jadi kita sudah tahu mana yang sebelah kanan, mana yang sebelah kiri, sehingga adonannya tidak akan naik ke atas saat di mix. Nah, saat kita mix seperti ini, pastikan kita tidak memaksakan mixer untuk bergerak berlawanan arah dengan gerakan adonan. Diikuti saja kemana gerak adonan, boleh mangkoknya yang kita pegang itu yang ikut bergerak, jadi kita tidak memaksakan. Ini agar tidak membuat kerja mesin mixer terlalu berat, nanti umur mixernya juga nggak bisa lama. Catatan lainnya juga, biar mesinnya tidak terlalu panas, boleh setiap 3-4 menit sekali kita matikan dulu mixernya sekitar 30 detik, terus baru dilanjutkan kembali. Oke, sekarang adonannya sudah terlihat kalis ya. Ciri-cirinya adalah adonannya sudah tidak lengket di tangan. Nah, kalau sudah mencapai tahapan ini, bulatkan adonan dan kita akan diamkan sampai dia mengembang 2 kali lipat. Setelah adonan mengembang 2 kali lipat, kita kempiskan dan kita langsung timbang adonan dengan berat masing-masing 40 gram. Kalau teman-teman suka donat yang lebih besar, silahkan dibuat dengan ukuran 50-60 gram. Setelah ditimbang, kita bulatkan seperti ini dan kita diamkan sekitar 10-15 menit agar adonannya lebih rileks. Dan sekarang kita akan membentuk menjadi donat kepang. Oke, donat kepang yang akan dibuat adalah donat kepang 4 seperti yang terlihat di sini. Nah, unik ya bentuknya ya. Bagaimana cara membuatnya? Jadi tadi dari satu adonan yang sudah kita timbang, kita akan bagi 4. Kemudian masing-masing potongan kita akan pilin memanjang seperti ini. Tidak apa-apa apabila saat kita pilin adonannya masih terasa kurang elastis. Jadi saat dipilin panjang kemudian dia akan kembali ke bentuk semula
Tidak apa-apa, bisa kita diamkan sebentar, terus baru kita pilin kembali sampai adonannya menjadi lebih rileks. Setelah adonannya kita pilin memanjang, ya kita jajarkan seperti ini. Jangan lupa di bagian ujung kita rekatkan. Nah, kita tarik satu bagian ke atas, terus bagian paling pinggir kita masukkan ke tengah. Kemudian yang satunya lagi kita narik ke atas. Yang ini kita turunkan. Jangan lupa dirapikan. Terus yang ini kita tarik ke atas. Yang di atas kita turunkan ke bawah seperti ini. Dan begitu seterusnya. Nah, saat kepangannya sudah sampai ke bawah, jangan lupa kita kunci atau kita rapatkan adonannya biar nanti saat digoreng tidak kebuka ya. Atas dan bawah kita cek kembali, sudah pasti rapat. Setelah adonan siap dikepang, siapkan satu loyang yang diberi taburan tepung. Kita akan diamkan donat ini yang sudah dibentuk sampai dia mengembang 2 kali lipat juga. Dan seperti inilah hasil donatnya setelah didiamkan, ya sudah mengembang cantik. Sekarang saatnya kita goreng si donatnya. Jangan lupa sebelum digoreng kita panaskan dulu minyaknya, dan api yang dipakai untuk menggoreng donat sebaiknya api sedang cenderung kecil. Ini dilakukan biar donat matang sempurna sampai ke bagian dalam ya, tapi warnanya tidak langsung kecoklatan. Trik saat menggoreng donat ini penting, pastikan kita tidak membolak-balik adonan selama menggoreng. Jadi cukup dibalik 1 kali, pastikan kita intip gitu ya apakah udah coklatnya cantik, dan saat itu baru kita balik adonan. Tujuannya adalah biar donatnya tidak menyerap minyak, biar keringnya cantik ya. Dan tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan white ring. Jadi kalau teman-teman tahu, donat biasanya di bagian pinggirnya ada garis keputihan. Nah, itu white ring. Itu kita dapatkan kalau kita membalik adonan cukup 1 kali saja saat menggoreng. Nah, kalau warnanya sudah coklat keemasan cantik seperti ini, ya berarti saatnya kita angkat donatnya. Jangan lupa ditiriskan sebentar dan didinginkan sebelum kita hias donatnya. Untuk donat kepang 4 kali ini saya ingin yang modelnya ada isian. Jadi saya akan belah di bagian tengahnya tapi tidak sampai putus. Kedua donatnya akan dibelah ya seperti ini. Satu donatnya di sini akan saya isi dengan selai nanas homemade. Kemudian yang satunya lagi saya akan isi dengan keju cheddar parut. Boleh dikasih yang banyak ya kejunya kalau penggemar keju. Dan terakhir donatnya akan saya berikan gula halus, atau yang lebih baik lagi pakai gula donat ya, karena dia lebih tahan lama dan rasanya juga memang lebih enak. Nah, donatnya sudah jadi. Bagus ya, dan bentuknya unik juga kepang 4. Jadi teman-teman silakan coba resepnya. Apabila ada pertanyaan atau usulan untuk menu berikutnya, silakan tinggalkan komentar di bawah.
Dan jangan lupa klik like dan subscribe biar tidak ketinggalan dengan menu-menu dari Baking bareng Mita selanjutnya. Terima kasih, bye.